Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan segala kebaikan-Mu pada kami semua. Kami boleh hadir di rumah-Mu ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Tiba saatnya kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami. Kami boleh mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saya setiap bulan biasanya minggu pertama saya pasti ke sini. Memang sengaja dikosongkan untuk saya nggak terima jadwal di luar ini. Memang biasanya kecuali terpaksa, kecuali disuruh ke China atau suruh kemana gitu ya. Ya itu. Tapi yang saya lihat, saya appreciate musiknya luar biasa sekarang. Dari bulan ke bulan, dari bulan lalu, dari bulan sebelumnya kelihatannya musiknya berkembang bagus sekali. Amin. Tapi kalau memang musik itu bisa membawa dampak kepada jemaat, Anda juga harus masukin di medsos. Jadi jemaat juga dukung untuk di medsos supaya jujur lihat perkembangannya kita cukup senang gitu ya. Saya juga ya Pak, luar biasa, Tuhan berkati. Amin. Semua itu kasih karunia yang Tuhan berikan. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan, kita akan belajar kebenaran firman. Kan ini masih musim-musimnya pencurahan Roh Kudus ya Pak ya. Masih musim pencurahan. Yang bahasanya yang agak mungkin vulgar, pencurahan kayak gitu-gitu tuh sebenarnya bulan-bulan ini memang benar Roh Kudus itu ada. Saudara percaya nggak bahwa Roh Kudus itu ada? Amin. Ya, sekilas kita akan ngelihat karya Roh Kudus. Sebenarnya kalau saya ceritain, kalau saya mau bawa terlalu panjang ya. Mungkin dari awal zaman. Saudara kalau lihat Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu sebenarnya bukan melayang-layang di permukaan air gitu loh. Tuhan itu bereaksi dengan rohnya. Kalau roh itu bisa disebut angin yang besar, yang kuat. Makanya ruah doang kurang, harus ada ruah Elohimnya gitu loh. Atau roh Allahnya itu yang berkarya. Kita aja manusia, kalau kamu baca Kejadian 2 ayat 7, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan rohnya gitu loh. Ya. Nah, kemudian rohnya itu tetap di manusia, karena itulah kenapa Adam punya kehidupan kekal awalnya, ya, awalnya. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, yang keluar itu adalah roh Allah. Roh Anda, roh manusianya tetap ada. Kalau kamu nggak ada roh, berarti kamu sama dengan guguk, sama dengan hewan gitu loh ya. Tapi justru roh itu membentuk, kalau saudara bahasa aslinya itu lebih jelas kata-katanya itu, Tuhan itu membentuk rohnya manusia, jiwanya manusia, dan itu ada di Yesaya 57:16, Kejadian 2 ayat 7, itu jelas dengan kata nismah. Kata nismah itu yang membentuk manusia itu jadi roh. Namun karena manusia jatuh dalam dosa, roh Allahnya keluar. Sejak zaman manusia jatuh dalam dosa, roh Allah itu tidak lagi berkarya di dalam hidup manusia. Namun betapa pentingnya Roh Kudus atau Roh Allah, jangan dibedain ya. Ada yang bilang, oh Roh Allah lain, Roh Kudus lain. Ya, itu salah besar.
Ya kan? Allah itu kudus. Jadi kamu sebut Roh Kudus itu ya roh Allah. Allah itu kudus. Silakan baca Imamat 11 ayat 44 45. Ya, baca dari 1 Petrus 1 ayat 15 16 gitu loh ya. Jelas sekali Allah itu kudus. Karena itu ya disebut Roh Kudus. Jadi jangan dibedakan, oh enggak itu dulu Roh Allah, sekarang Roh Kudus. Enggak begitu. Enggak begitu ya. Yang jelas Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Nah, yang luar biasa saudara tahu sendiri, di zaman Perjanjian Baru ya, karya Roh Kudus, tolong dong slide pertamanya. Saudara lihat ya. Roh Kudus, hikmat dan kuasa. Kuasa Roh Kudus atau Roh Allah dalam Perjanjian Lama. Jadi semua nabi dia bisa berkuasa, ya. Itu Bilangan 11 ayat 29, dia itu bisa berkuasa karena Roh Allah diam hinggap padanya. Jadi gini ya, karena Roh Allah itu sudah keluar, namun manusia ini hidup dengan bebas. Jadi kalau kan manusia itu perlu tuntunan. Kalau ada hamba Tuhan, ada pendeta atau pengajar yang mengatakan Roh Kudus itu tidak penting, tidak perlu, itu dia lebih hebat daripada Tuhan. Kenapa? Iya kan? Oh, akan ada yang bilang, udah gak perlu kok, yang penting sudah ada Alkitab, gak perlu Roh Kudus katanya. Ada ya kan? Kita sering dengar kan gitu ya. Iya kan? Coba tanya dia. Dulu hukum Taurat dari siapa? Dari Tuhan kan? Iya kan? Kenapa Tuhan masih kasih rohnya ke nabi-nabi untuk mengingatkan, membimbing manusia? Pertanyaannya satu, itu dulu Taurat. Taurat itu gak termasuk kitab. Itu peraturannya tuh, hukumnya Tuhan. Kalau kamu bilang udah ada kitab, gak perlu lagi Roh Kudus. Iya kan? Iya, kenapa dulu harus terjadi? Ini loh. Nah sekarang pertanyaannya satu, apakah manusia sekarang ya lebih baik daripada manusia dulu? Kalau saudara periksa, itu lebih parah. Hidupnya lebih parah, karakternya tambah parah, bukan tambah benar gitu loh. Karena itu tanpa Roh Kudus yang membimbing, manusia itu tidak mungkin sanggup hidup untuk menuju pada suatu kebenaran gitu loh. Jadi penting sekali Roh Kudus itu. Kenapa Yesus harus datang? Kenapa dia janjikan semua itu kembali? Nah, kita lihat, kembalikan pagi ini kita akan bicara tentang kuasa dan hikmat Tuhan. Ya, kita mendapatkan roh tadi. Dengan Roh Kudus atau Roh Allah tadi, itu saudara nggak bisa ngelihat contoh-contohnya. Coba slide tadi, slide keduanya. Saudara lihat Musa ya. Ini saya bacakan. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berkata kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang apa? Yang hinggap. Yang hinggap artinya tidak permanen. Artinya gini loh, Tuhan mau pakai Musa, rohnya itu hinggap pada Musa. Musa berkarya karena Roh Allah hinggap pada dirinya. Tapi sesudah itu terus kita baca, hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu, ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi kan, berarti memang sifatnya sementara. Amin. Ya. Nah, kita lihat luar biasanya kita. Lalu kenapa saya mau menyampaikan firman ini?
intinya begini. Orang sekarang Tuhan Yesus kasih Roh Kudus, betul? Ya. Coba kamu cek ya, kamu periksa. Apakah nabi-nabi perjanjian lama yang hanya dihinggapi, terus kenyataan dia berkuasa luar biasa? Pertanyaannya, zaman sekarang harusnya Roh Kudus itu diam di dalam kamu. Mestinya pertanyaannya, kamu lebih keren nggak daripada nabi perjanjian lama? Namun kenapa tidak terjadi sesuatu yang kamu doakan, yang kamu minta, nggak pernah terjadi umpamanya. Terus nggak dijawab-jawab. Nah itulah kita akan belajar. Kenapa? Saudara mau doanya dijawab? Amin. Saudara mau melakukan mujizat yang luar biasa? Amin. Ya, semua itu kembali ada hal-hal yang harus kita pelajari akan kebenaran firman. Saudara lihat ya tadi ya. Musa, ya, kemudian Yosua, ya, kemudian hakim-hakim. Itu semua sebagai ada yang ditulis, ada yang enggak. Namun perkataannya selalu begini. Si Othniel atau Simpson atau siapa ya, semua yang dipakai Tuhan itu mungkin enggak semua dibilang Roh Kudus, tapi Tuhan menyertainya. Tapi kalau kamu lihat, kamu kembali lagi ke aslinya, itu semua adalah karya Roh Kudus atau karya Allah. Tidak mungkin mereka bisa sanggup untuk melakukan karya Allah tadi kalau tanpa Roh Kudus. Nah, lanjut, coba slide 3. Belajar dari Daniel. Daniel ini luar biasa, ya. Di ayat ini adalah Bilangan 5 ayat 11-12 bicara tentang dia sebenarnya kepenuhan Roh Kudus. Kalau kita baca gini ya. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Kalau saudara salah baca, saudara akan bilang ini bukan Roh Kudus, roh dewa. Saudara harus ingat Alkitab itu yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini orang kafir, memang orang yang gak percaya Tuhan. Tapi dia merasakan bahwa kuasa Allah, Roh Kudus itu ada pada Daniel. Jadi jangan baca Alkitab tuh harus hati-hati ya. Dari sisi jawaban orang atau siapa yang ngomong nih, yang ngomong kebetulan dia orang yang bukan percaya, mereka tuh percaya pada dewa-dewa. Makanya dia bilang roh dewa. Padahal itu Roh Kudus adanya gitu ya. Nah, yang jelas Daniel penuh Roh Kudus. Ya. Kenapa kita harus belajar dari Daniel? Saya mau cerita sama saudara sedikit ya. Saudara tangkap, nggak usah baca, paling enak kok benar. Saudara nanti baca ya di Daniel 2. Nanti baca, tapi saya ceritain dulu sedikit. Saudara perhatikan baik-baik. Waktu itu Daniel itu ditangkap, dibawa ke Babel. Di dalam kerajaan Babel, dia tidak bisa bahasa Babel. Ya, kemudian dia dididik selama tiga tahun. Namun itu kan yang nangkap dia, yang bawa mereka ke Babel itu adalah kerajaan Nebukadnezar. Si Raja Nebukadnezar. Nah setelah 2 tahun berarti Daniel sudah lulus belum? Belum lulus. Masih dalam pendidikan. Setelah 2 tahun, si Nebukadnezar ini mimpi. Mimpi, kalau kita lihat bahasa aslinya ya, mimpinya itu bukan sekali. Mimpinya itu berkali-kali membuat dia itu gelisah. Ya. Dia nggak tahu apa sih maksud mimpinya. Apa yang ini loh,
yang bisa ditafsirkan gitu loh. Kemudian dia panggil para para ahli nujum, ahli sihir, ya, orang kasdim dipanggil semua. Dia ditanya, panggil di sini. Dia bilang, "Hei, kamu kan orang pintar semua," katanya. Iya kan? Kalau kamu orang pintar semua, kamu tahu nggak? Kamu bisa nggak menafsirkan mimpi saya? Katanya. Dia menafsirkan mimpi saya. Terus si kasdim sama orang ahli sihir, biasa kalau nafsir mimpi, dia tanya dong, "Raja, mimpinya apa?" Jawabnya raja bilang, "Kalau saya kasih tahu kamu mimpinya, kamu baru tafsirkan, pasti kamu banyak bohongnya. Kamu hanya mau menyenangkan hatiku." Nah, dia panggil berapa kali, debat mereka berkali-kali, akhirnya orang kasdim, dan ini orang dunia ya, orang dunia, kita bicara orang dunia. Mereka nyerah, ya kan? Bahkan menyerahnya, mereka marah sama si Nebukadnezar. Nebukadnezar ngamuk, "Gue bunuh kamu semua," katanya. Ini enggak? Tapi juga agak gila ya kalau dipikir-pikir. Kenapa agak gila? Lo mimpinya nggak dikasih tahu, suruh orang nafsirkan mimpi, kan rada-rada gila gitu loh. Iya kan ya? Nah, disitulah Anda harus tahu orang dunia itu kalah sama orang percaya. Amin? Ya. Nah, coba dong slide-nya selanjutnya. Coba lihat slide-nya. Nah, orang pintar dunia menyerah. Yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama, dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Para kasdim itu menjawab raja, "Tak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja, dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal demikian pada seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim." Saya mau tanya, mereka nyerah? Iya kan? Mereka nyerah kan? Enggak bisa loh. Siapa yang bisa? Enggak dikasih tahu mimpinya. Kalau orang mimpi, kalau kamu mimpi, kamu ingat enggak mimpi kamu apa? Terus kamu kan cerita sama orang itu bisa nafsirkan. Sekarang kamu bisa enggak datang tukang tafsir, kamu bilang, "Mimpi lo apa?" katanya. Iya kan? Menafsirkannya gimana gitu loh. Sama dengan sekarang ya, orang yang ahli konselor, dia nggak perlu nanya loh. Nanya itu nggak bedanya dengan pengakuan dosa. Sebenarnya kalau orang yang benar-benar hikmatnya luar biasa, baru berhadapan, dia udah tahu orang ini, Roh Kudus itu selalu kasih tahu dia bahwa ini masalahnya gitu. Ini masalahnya. Tanpa orang itu harus membuka dirinya gitu loh. Tapi itu yang saya lihat beberapa ya kejadian. Makanya kalau konseling itu ditanya, "Kamu gimana?" Terus dijawab, tanya gimana, terus dia jawab, langsung biasanya korslet. Korslet antas konseling dengan konselor, apalagi laki dengan perempuan, Pak. Itu yang sering konslet di gereja gitu loh. Ya. Tapi ya enggak inilah ya. Maksudnya kalau memang mau
mau melakukan konseling, lebih baik Anda minta hikmat dengan Tuhan gitu loh. Ya. Jangan dikorek habis-habisan dulu baru dikasih tahu gitu loh. Nah sama dengan ini gitu. Ya. Nah saudara lihat mereka nyerah kan? Mereka nyerah. Nah kemudian tolong slide selanjutnya. Perhatikan. Habis ini lanjut. Keyakinan Daniel pada kuasa Allah. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana. Mereka dibunuh nih. Kalau mau jujur ya, Daniel tidak termasuk. Kenapa? Daniel tidak ikut hadir di istana waktu itu. Dan Daniel juga masih dalam pendidikan. Dia dia pendidikannya 3 tahun. Ini baru 2 tahun pemerintahan Nebukadnezar terjadi ini, gitu loh ya. Karena katanya kepada Ariok pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja, lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Perhatikan, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepadanya. Saudara dapatkan satu pelajarannya. Ya, coba slide selanjutnya. Coba lihat apa aplikasi di dalam hidup kita. Pelajaran dan pertanyaan dalam aplikasi kehidupan orang percaya. Nah sekarang, ya, kenapa atau apa sebabnya Daniel begitu berani menawarkan diri pada raja, padahal resiko kematian jelas telah diumumkan. Dan Daniel belum pernah mengalami kuasa Tuhan pada waktu itu. Saudara mau? Saudara berani? Kalau pemerintah raja itu ngeluarin, bunuh semua orang pintar. Anda berani nggak datang kepada raja bilang, saya bisa, tunggu beberapa hari. Yang kita mau yakin, mau kita tahu, kenapa Daniel berani? Anda pendoa, Anda orang percaya. Oke? Tadi kan sudah dibilang bahwa kita itu sebenarnya, Daniel juga penuh Roh Kudus kan? Nah kita lagi ngomong nih sekarang, ya kita sudah dicurahkan Roh Kudus. Gitu ya kan? Nah pertanyaannya, Daniel yang pada waktu itu harusnya dia tidak kena hukuman. Tapi dia berani datang untuk menawarkan diri sama raja bahwa dia bisa, dia mampu untuk memberitahukan, padahal kan konyol kan sebenarnya. Mimpinya pun nggak dikasih tahu. Betul? Kok berani ya? Gitu loh. Dengan apa keberanian Daniel ini terbentuk? Iya kan? Nah ini yang harus kita pelajari. Yang harus kita ketahui. Iya kan? Saudara punya nggak kemampuan itu? Harusnya bisa kan? Harusnya bisa dong. Faktanya kan gini. Coba dong slide selanjutnya. Coba lihat ya. Slide selanjutnya. Ya. Setelah Daniel nawarkan diri, Daniel pulang. Kalau saudara baca ayat ini, ya. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Tuhan Allah, kepada Allah semesta langit mengenai yang diminta sama siapa? Nah, sekarang lihat ya. Lihat. Anda punya nggak keyakinan itu? Seperti Daniel. Gue berani loh. Pasti terjadi. Amin.
Kok ragu? Kenapa Anda ragu? Iya kan? Coba ya, terlepas dari ini tolong buka di Alkitab coba. Markus 11 ayat 22 sampai 24 coba. Ya, Markus 11. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Terus 23, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Nah, kalau kamu di posisi Daniel, yang kamu bawa ke raja, kebimbangan apa iman kamu? Ini perhatikan, coba. Markus 24-nya, coba 24-nya coba lihat. Markus 24-nya. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tapi kalau umpamanya kasusnya, kalau kamu seperti Daniel, waktu dia mengajukan diri, padahal dia itu kan belum pernah lihat. Kalau kamu baca ya, Daniel itu masih muda banget, masih umur 16-17an gitulah. Kurang lebih mereka dibawa ke itu. Mereka belum mengalami kuasa Allah, itu belum mereka alami. Tapi kenapa mereka itu sangat berani untuk menawarkan diri gitu loh. Iya kan? Yang pasti mereka tidak bimbang dan mereka percaya. Karena itu dia minta, dia berani menghadap. Nah, kita nih sekarang penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Amin. Kenapa ragu-ragu ya? Coba deh baca ulang yang 23 itu karena lo penuhan Roh Kudus aja kamu masih bimbang. Gimana Anda punya kuasa? Iya kan? Kan dibilang 23-nya coba deh. Aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang. Nah sekarang saya tanya, Anda penuh Roh Kudus? Amin. Iya, kalau gitu punya kuasa enggak? Punya. Ya. Karena itu ya, saudara tahu, setelah dia bawa ke teman-temannya, mereka berdoa. Malamnya dia tidur. Kalau kamu doa, besok kamu bakal mati, kamu bisa tidur gak ya? Ayo, nanya ke diri kamu sendiri. Daniel ini kan gini loh, dia udah nawarin, ya kan? Kan tanggung jawab dong. Kalau dia gak dapat Pak, dia bakal mati. Ya kan? Kamu bisa tidur gak kalau gitu kira-kira? Nggak kira-kira aja, gitu. Bisa tidur gak? Nggak mungkin ya. Tapi kok dia bisa tidur loh? Dia bisa tidur. Hebat ya. Gitu loh. Coba kembali dong ke slide yang sebelumnya coba. Perhatikan. Ya kan slide sebelumnya. Ya. Juga 18. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semestalah langit. Iya kan? Jadi dapatnya dari mana? Kalau kita nih ya, gue berdoa sama Tuhan. Gue percaya Tuhan jawab. Kalau kamu percaya Tuhan jawab, sekalipun maut di depan kamu bisa tidur gak? Yang kamu pikirin, yang Anda pikirin itu, ya kan? Kamu bakal mati besok, apa kalau kamu
diberkati Tuhan besok? Apa yang jadi pilihan kamu? Jujur, nih kebanyakan pasti ketakutan gitu ya. Ya, kita lihat lanjut, coba slide selanjutnya yang dari firman Tuhan. Saudara perhatikan ya, hikmat Tuhan, kuasa roh Tuhan itu luar biasa sebenarnya. Saudara kalau pahami, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Terus dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja. Tahu gak dia ngomong gini apa? Yang ngancam raja. Tapi Tuhanku lebih besar. Tuhan Anda lebih besar. Amin. Iya, tapi yakin enggak? Itu yang jadi masalah. Percaya apa enggak bahwa Tuhan kita lebih besar. Nah sekarang dia bilang gini, yang memecah. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang mengingkap hal-hal yang tidak terduga, yang tersembunyi. Kamu boleh menyembunyikan apapun, tetapi Tuhanlah yang paling tahu. Amin. Tadi orang Kasdim nyerah semua, nggak ada yang sanggup. Tapi raja juga rada-rada konyol juga. Konyolnya dia nanya, apa sih mimpi saya? Coba aja, kamu mau bisa gak? Sebenarnya ini jelas sekali. Hanya Tuhan yang sanggup. Amin. Jadi Tuhan Anda lebih besar. Amin. Betul? Nah karena Tuhan Anda lebih besar, apapun karya hidup Anda, itu kalau kamu mengandalkan Dia, pasti kamu akan lolos dari segala yang ada. Bahkan kuasa yang ada pada kamu itu luar biasa. Lanjut, coba. Ya. Tapi setelah apa yang kamu dapatkan, Allah nenek moyangku kupuji, kumuliakan engkau, dan sebab mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Jadi Tuhan menjawab dari yang tidak tahu sama sekali, yang tidak terungkap sama sekali, itu bisa diungkapkan oleh Allah. Amin. Nah, ini waktunya singkat, jadi yang paling penting kan gini, mendapatkan ini gimana caranya, betul? Betul? Nah kita buka dong slide selanjutnya. Ini enggak usah ya, padahal Tuhan itu ngejamin loh, kamu akan melakukan, benar gak sih? Jadi tolong ayat ini, yang sebelumnya, slide sebelumnya. Perhatikan ayat 12-nya. Ya, zaman sekarang PB, apakah bisa seperti Daniel? Dan Yesus telah menjanjikan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah sekarang saya tanya saudara, sudahkah Anda melakukan janji Yesus kepada Anda? Kuasa Tuhan kepada Anda? Sudah? Ya. Padahal kalau kamu baca ayat selanjutnya yang dari tadi Yohanes, kamu pasti jelas bahwa Roh Allah itu sudah diam di dalam kita. Kalau dulu
Roh Allah itu cuman hinggap. Ya kan? Tapi sekarang di Yohanes 14, coba loh buka slide ya biar baca aja sendiri ya. Saya nggak usah jelasin. Lanjut atasnya. Ya, ini perhatikan. Ya. Yang kata ini loh, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Berarti saya mau tanya, lebih hebat daripada nabi-nabi zaman dulu? Betul? Tetapi kenapa tidak sanggup lakukan? Tanya aja pada diri kita sendiri, apa yang kita lakukan. Nah, saya melihat apa yang dilakukan Daniel, coba selanjutnya. Selanjutnya. Apa yang dilakukan Daniel? Ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ini jujur ya, kalau saya mau ngomong lebih dalam, kamu pasti tersinggung. Gitu loh. Jadi nggak usah kita ngomong lebih dalam lah ya. Karena ini soal makanan, apa yang nggak boleh makan, nggak mau makan. Giliran yang kamu suka makan, gue bilang jangan makan, kamu marah. Mendingan kita nggak usah ngomong ya, kita ngomong, kamu bisa jaga kekudusan, oke? Jadi nggak ada yang tersinggung gitu loh. Nah, tunggu tuh, jangan dihabisi loh. Jangan di slide yang tadi, coba saudara perhatikan slide yang tadi, ya. Dia menguduskan diri dia, karena kamu baca ayat-ayat minggu lalu, 2 minggu lalu, kalau nggak salah Pak Gembala khotbah, Pak Stephen kalau nggak salah waktu itu, tanggal 3 kalau nggak salah saya hadir, saya bilang, ya dia bilang begini loh, belajarlah untuk hidupku kudus. Karena tanpa kekudusan kita tidak mungkin bisa ketemu Allah. Ya kan? Sebenarnya memang benar. Kudus itu, hidup kudus itu dari kamu bisa nggak ngelawan keinginan daging kamu. Kalau enggak, berarti kamu nggak bisa. Yang pertama harus kamu tes apa? Makanan. Iya, makanan. Ya udah deh, baca sendiri oke? Nanti apa yang nggak boleh makan dan boleh makan nanti baca di Imamat 11 ya, tahu pasti tahu. Tapi yang lebih penting lagi, saudara perhatikan. Lanjut, coba. Slide selanjutnya. Jangan meremehkan Roh Kudus. Atau memang kamu nggak mengerti gitu loh. Ya. Jangan meremehkan Roh Kudus. Ya. Yang meremehkan Roh Kudus. Terus selanjutnya. Ya. Daniel rutin dan setia memuji, berdoa 3 kali sehari dalam keadaan baik atau tidak baik. Nah saudara lihat, demi didengar Daniel dengan surat perintah yang telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya dan tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa. Berarti Daniel ini selalu intim. Dekat dengan Allah. Ingat loh, ini ceritanya kan gini. Ceritanya Tita Raja bunuh orang yang tidak menyembah patung yang dibuat oleh raja. Ini waktu itu. Tapi Daniel tidak mau pusing. Dia tetap datang kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, mau diancam, ya kan? Mau tidak diancam, dia selalu menyisihkan waktunya untuk apa? Tuhan, betul? Saya nggak ngarang ini, saudara lihat. Lihat sendiri ya. Nah, jelas bagi kita, ya kan ya. Datang kepada selalu rajin, rutin ya. Jangan gini loh. Ini saya ini orangnya iseng nih Pak ya. Jangan juga kamu tersinggung ya. Jangan juga kamu tersinggung. Saya ini orangnya orang iseng gitu. Saya mau tanya kamu.
Orang yang datang ke gereja itu lebih banyak yang punya masalah atau yang nggak punya masalah? Bingung. Ya, coba survei satu-satu. Pasti lebih banyak yang punya masalah. Tapi bisa nggak datang ke gereja kalau nggak punya masalah? Mendingan ke puncak, ke jalan-jalan ya. Iya kan? Coba aja perhatikan. Itu yang apa? Cobaan yang senang, yang menyenangkan, membuat kamu aja nggak mau cari Tuhan, nggak mau datang ke gereja, ya kan? Nah, itu gimana? Ya kan? Belajar terus setia, sehari 3 kali datang. Saya itu ini praktek saya sendiri ya, praktek saya sendiri. Saya tiap pagi itu bangun jam 3:30 atau 4:45. Udah itu saya cuci muka, bersihin badan. Terus saya memuji, menyembah Tuhan sampai setengah jam. 4:15 saya keluar jalan. Itu pasti itu, saya nggak pernah berhenti setiap hari. 4:15 saya keluar, saya jalan. Waktu saya keluar, saya jalan. Dulu ada teman. Teman itu suka ngobrol gitu ya. Ada satu waktu, kalau saya nggak bisa, umpamanya gini ya, dia nggak ikut umpamanya. Saya rasa ada sesuatu yang kurang gitu loh. Sesuatu yang kurang. Nggak ada teman ngobrol sambil jalan gitu ya nggak. Terus satu waktu, saya bisa dapatkan begini. Iya ya, kenapa ya? Waktu kita berdoa kan di dalam rumah. Kalau kita jalan, kan keluar keliling rumah. Kenapa ya kita nggak sambil berdoa, memuji, memuliakan Tuhan? Kenapa harus ngobrol yang enggak gitu loh? Saudara percaya, coba kamu lakukan. Pasti menyenangkan hati kamu. Amin. Tadinya saya nggak gitu betah. Saya sampai, mungkin ya, nggak usah tiap hari deh. Seminggu cukuplah 2 kali atau 3 kali. Nah sekarang saya malah terbalik. Malah saya lakukan tiap hari. Kenapa? Tiap hari sambil jalan saya ada teman. Teman saya ngobrol dengan Tuhan. Coba lakukan. Pasti kamu semangat gitu. Paling kamu akan merasa, gue nggak jalan nih hari ini. Saudara akan merasa kekurangan gitu loh. Amin. Ya, jadi mau berkuasa lebih daripada zaman perjanjian lama? Mau lebih hebat dari nabi-nabi? Pertama, kuduskanlah hidupmu dulu. Amin. Kedua, ya kan? Intim dengan Tuhan, rutin dengan setia tetap mencari Tuhan. Saudara percaya? Amin. Ini ayat terakhir ya, ayat terakhir ya, ayat terakhir. Coba Yakobus 4 ayat 8 coba. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Ya, itu kuduskanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Penting ayat ini. Amin. Nanti buka lagi di Yesaya 55 ayat 6. Ya. Tuhan itu mau kamu mendekat pada dirinya. Amin. Ya. Ada Tuhan? Ada? Saudara, ini masih boleh nggak tambah 5 menit saja boleh ya? Boleh ya? Ini satu ilustrasi si tukang cukur sama si yang dicukur. Ya, si tukang cukur itu, dia orang ngobrol tentang pemerintah, tentang ini, semuanya hebat lah, pengetahuannya luar biasa si penghebatnya. Ya enggak?
Yang dicukur, iya. Terakhir mereka ngobrol tentang ibadah, tentang Tuhan. Si tukang cukur bilang, Tuhan tidak ada. Iya kan? Tuhan tidak ada. Terus yang dicukur, kok kamu bilang Tuhan nggak ada? Kenapa? Kalau Tuhan ada masih banyak orang miskin, masih orang susah, masih banyak yang ini, yang ngemis. Tuhan di mana katanya? Kan gitu. Ditanya ya. Terus yang dicukur ini penasaran, dia keluar. Ilustrasi ini udah sering ya. Dia keluar, dia ngelihat ada orang nggak dicukur, gondrong, kumisnya berantakan, ya hidupnya berantakan. Dia balik lagi ke si tukang cukur. Sebenarnya bukan Tuhan aja yang ini, yang kamu sebut. Sebenarnya tukang cukur juga nggak ada di dunia. Loh, bukankah saya sudah cukur kamu barusan? Katanya. Ya, saya habiskan nyukur kamu. Kalau kamu bilang nggak ada tukang cukur, iya. Kalau ada tukang cukur, kenapa ada orang yang gondrong kayak gitu, kumisnya panjang? Berarti tukang cukurnya nggak ada kan? Iya kan? Nah, si tukang cukur bilang, dia yang salah. Kenapa dia nggak datang ke saya? Gitu loh. Datang ke saya. Siapa yang dicukur, habis dicukur itu bilang, sama kan dengan Tuhan. Betul? Kamu kalau nggak datang kepada dia, emang dia tahu kamu. Saudara tahu kalau kamu nggak datang Tuhan, kamu sama dengan orang yang gondrong, tadi yang nggak pernah cukur, nggak pernah keurus. Itu yang saya tangkapnya gitu. Ini ilustrasi yang sebenarnya bagus sekali gitu loh, ya kan? Jadi percayalah, datanglah kepada Tuhan, karena Dialah yang punya otoritas, punya kuasa dan punya hikmat. Apapun yang kamu hadapi di dalam hidupku, kamu percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala-galanya bagi Anda semua. Tuhan berkati, tapi tetap ada harga yang harus dibayar, ya enggak? Ya, amin. Nanti kita nyambung kedua, saya akan ngomong tentang bagaimana menghadapi dunia ini. Ya, mari kita tundukkan kepala kami, bersyukur Bapa. Terima kasih atas segala firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mengerti Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu nyata, hikmat-Mu nyata. Di dalam Roh Kudus Tuhan, Engkau telah memberikan segala-galanya, kekuatan dan kemampuan bagi kami. Segala pujian, hormat bagi-Mu Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.